Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan IPS kali ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan mengenai kondisi alam benua-benua tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai kependudukan, kondisi sosial dan ekonomi benua-benua di dunia. Silahkan disimak. Oke, yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini diharapkan kalian bisa mengetahui dinamika penduduk-penduduk benua di dunia dan bisa membandingkan ya bagaimana kondisi penduduk, kondisi sosial dan kondisi ekonomi benua-benua tersebut. Baiklah, untuk benua yang pertama yaitu adalah benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia di mana daratannya mencapai 44 juta kilometer persegi. Dan tentu saja di benua Asia ini memiliki populasi penduduk yang cukup tinggi. Jadi hampir 60% penduduk di dunia tinggal di sini. Penduduk di benua Asia didominasi oleh bermacam-macam ras dan ada 3 negara yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di benua Asia. Yang pertama itu adalah di Tiongkok, di Asia Timur. Yang kedua adalah di India, Asia Selatan. Dan yang ketiga adalah di negara kita sendiri, yaitu Indonesia di Asia Tenggara. Berikut ada beberapa tabel jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan. Bisa kalian lihat dan kalian bandingkan bagaimana tabel jumlah-jumlah penduduk di kawasan Asia, di kawasan benua Asia. Oke, berikutnya mengenai kondisi sosial dan ekonomi di benua Asia. Mengenai kondisi ekonomi di benua Asia cukup relatif nih penyebarannya. Ada negara maju yang biasanya tersebar di kawasan Asia Barat, sebagian Asia Timur, juga ada sebagian di Asia Tenggara. Terus ada negara berkembang. Contohnya apa? Di bagian Asia Tenggara itu kebanyakan negaranya negara berkembang. Sebagian sedikit juga ada di Asia Selatan. Terus negara miskin, kawasan negara miskin juga ada di Asia, terbagi di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur juga ada. Jadi merata kalau untuk Asia ya, ada negara maju, negara miskin, dan negara berkembang. Untuk kondisi sosial ekonominya, rata-rata mata pencaharian warga negara Asia karena masih mengandalkan sumber daya alam banyak di sektor pertanian. Ada juga sektor industri dan sektor perdagangan. Untuk kondisi sosial, ras asli untuk benua Asia itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada ras Indo-Aryan. Ras Indo-Aryan ini berada di daerah India, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Ras Indo-Aryan berciri-ciri memiliki hidung yang mancung, kulit ada yang putih, ada juga yang coklat, terus berambut hitam dan coklat, biasanya tinggal di daerah kawasan India, Pakistan, Afghanistan, dan sebagian Iran. Yang kedua itu adalah ras Melayu. Ras Melayu rata-rata persebarannya di kawasan Asia Tenggara. Kita sebagai warga negara Indonesia adalah masuk ras Melayu di kawasan benua Asia. Biasanya kawasan Asia Tenggara meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina. Walaupun ada sebagian misalnya ras campuran di negara-negara tersebut. Yang ketiga yaitu ras Mongoloid ya. Ras Mongoloid ini dia terbagi 2. Ada Mongoloid Negrito dan ada ras Semit. Ras Mongoloid Negrito itu berada di semenanjung Malaya. Negrito ada nggak sih orang negro nih di benua Asia? Ada. Daerah Indonesia Timur itu dia masuk ras Negrito ya. Terus bangsa Semit. Semit itu bangsa apa Ustazah? Semit itu adalah bangsa Arab ya. Jadi orang-orang Arab itu disebut suku Semit ya. Kebiasaannya tersebar di kawasan Asia Barat yang Arabian. Terus yang berikutnya itu ada
Sinomongoloid. Sinomongoloid itu biasanya berada di kawasan Asia Timur. Kalian bisa lihat gambarnya sinomongoloid. Ya, biasanya matanya sipit, kulitnya putih kuning ya, rambutnya lurus. Itu orang-orang sinomongoloid. Terus yang keempat ada Turanian ya. Turanian ini berada di daerah Asia Tengah dan Turki. Jadi dia orang-orang Turanian ini dia lebih cenderung mirip ke orang-orang bangsa Eropa karena kawasan Asia Tengah sendiri itu dekat sekali dengan Eropa. Itu tadi kondisi sosial dan ekonomi dari benua Asia. Oke, dinamika penduduk Amerika. Memiliki populasi penduduk ketiga setelah Asia dan Afrika. Sepertiga penduduk dunia tinggal di benua Amerika. Laju pertumbuhannya kurang 1% per tahun. Ya, berarti cukup rendah laju pertumbuhan penduduknya. Dua negara dengan angka kematian terendah yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Jadi kalau misalnya negara-negara maju itu dia biasanya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah dan tingkat kematian yang rendah. Karena apa? Berarti mereka berhasil nih mengelola kesehatan penduduknya. Oke, ada tabel mengenai jumlah penduduk benua di Amerika di tahun 2020 juga. Oke, sekarang kondisi sosial dan ekonomi benua Amerika. Di benua Amerika terdapat dua negara maju yaitu Kanada dan Amerika Serikat yang berada di Amerika bagian utara. Amerika sendiri memiliki penduduk asli yaitu suku Eskimo dan suku Indian. Namun suku ini semakin terdesak karena banyaknya pendatang-pendatang di seluruh penjuru dunia ke Amerika. Pendatang ini terdiri dari ras Negroid yang berasal dari benua Afrika, terus ras Mongoloid yang berasal dari benua Asia, yang ketiga yaitu ras Kaukasoid yang berasal dari benua Eropa. Bahasa yang digunakan untuk di benua Amerika rata-rata adalah bahasa Inggris untuk di bagian Amerika Utara dan bahasa Latin di bagian Amerika Selatan. Untuk negara-negara di bagian Amerika Selatan itu terdapat negara Ekuador, Meksiko, Brazil, dan Argentina. Di Amerika Selatan terdapat negara yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu negara Brazil. Oke, itulah dari kondisi sosial dan ekonomi penduduk di benua Amerika. Oke, berikutnya mengenai dinamika penduduk di benua Eropa. Di benua Eropa, 34% penduduknya merupakan usia non-produktif. Apa tuh usia non-produktif? Bukan usia pekerja, berarti ya dari anak kecil dan terdiri dari manula. Anak kecil berada dari 0 sampai dengan 15 tahun atau 16 tahun, sedangkan usia manula itu berada di 60 tahun ke atas. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk di benua Eropa ini tergolong cukup rendah, bahkan berbanding terbalik antara Asia dan Afrika. Namun, pertumbuhan penduduk ini perlu ditingkatkan. Karena apa? Karena demi kemajuan bangsa dan negara di benua Eropa. Sehingga pemerintahnya mewajibkan untuk warga negara untuk memiliki keturunan di Eropa. Populasi penduduk yang cukup tinggi itu berada di wilayah Eropa bagian timur, yaitu di Republik Ceko, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Ukraina, dan Rumania. Untuk tabel pertumbuhan penduduk coba kalian lihat sendiri, ada di Eropa bagian utara, bagian barat, timur, dan bagian selatan. Paling tinggi itu di bagian timur ya, dengan kondisi populasi 293,1 juta penduduk. Oke, mengenai kondisi sosial ekonomi di benua Eropa juga tergolong sebagai benua yang cukup maju ya. Rata-rata di benua Eropa itu dihuni oleh ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu disebut sebagai ras putih ya, ras berkulit putih. Ada 5 kelompok nih yang disebut ras Kaukasoid di Amerika, di Eropa. Yang pertama yaitu di suku bangsa Nordik.
Suku bangsa Nordik ini berciri-ciri bermata biru, berambut pirang, dan sebagian besar tinggal di daerah Jerman, Belanda, dan semenanjung Skandinavia. Nih kalian bisa lihat fotonya sendiri mengenai suku Nordik. Terus yang kedua suku Alpina. Dia berciri-ciri bermata coklat, berambut pirang, persebarannya di daerah Prancis, Swiss, dan Belgia. Nih Alpina, fotonya Avril Lavigne ya. Terus yang ketiga suku Mediteran. Dia berciri-ciri bermata agak coklat dan berambut hitam bergelombang. Biasanya suku Mediteran itu berada di wilayah kawasan Italia, Yunani, dan Spanyol. Yang keempat itu suku bangsa Slavia. Suku bangsa Slavia dia bermata biru, berambut pirang, agak keputihan, sebagian besar tinggal di Bulgaria, Rusia, Slovakia, dan Yugoslavia. Bisa kalian lihat fotonya sendiri. Yang ketiga itu adalah Dinara ya, suku Dinara. Suku Dinara dia berciri-ciri berambut gelap, bermata coklat ya, biasanya tinggal di daerah Rumania. Oke, kalian bisa lihat sendiri fotonya perbedaannya antara suku Nordik, Alpina, Mediteran, Slavia, dan Dinara. Oke, berikutnya adalah benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua urutan ketiga kalau masalah terbesarnya ya. Namun kalau misalnya untuk kondisi kependudukannya, benua Afrika itu urutan kedua di dunia. Jadi dia setelah Asia baru Afrika. Jadi Afrika merupakan salah satu benua yang memiliki kepadatan yang tinggi juga, kepadatan penduduknya. Di Afrika memiliki sumber daya alam yang besar, namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mengelolanya. Jadi di Afrika ini sebagian besar kondisinya masih banyak tertinggal ya. Banyak penduduk miskin yang tidak mendapat pendidikan yang layak dan kondisi kesehatan yang masih sangat rendah. Jadi untuk di Afrika persebaran penduduknya itu hanya berada di sebagian aliran sungai, yaitu Sungai Nil dan dekat Sungai Rwanda dengan memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Coba kalian lihat jumlah penduduk benua Afrika di tahun 2020. Di Afrika bagian barat itu 400,166 juta. Yang ke bagian utara ada 246,23 juta. Yang ketiga Afrika bagian tengah ada 179,59 juta. Yang keempat Afrika bagian selatan 67,50 juta. Yang kelima adalah Afrika bagian timur 445,41. Jadi di 5 kawasan ini yang paling tinggi berarti di kawasan Afrika mana? Afrika bagian barat ya. Jadi di Afrika bagian barat itu paling besar populasi penduduknya 401,66 juta. Oke, keadaan sosial sekarang, keadaan sosial dan budaya Afrika. Jadi kalau kalian pernah nonton film Afrika yang judulnya yang ada di gambar nih, ada yang di paling atas itu saya sertakan The Crazy God apa gitu, saya lupa. Itu adalah merupakan suku asli dari benua Afrika ya. Jadi benua Afrika dia itu memiliki 4 ras. Yang pertama itu ras Negroid, itu berada di daerah negara Sudan dan negara Bantu. Terus yang kedua ras Hamid, itu berada di daerah Afrika bagian utara dan timur. Yang ketiga ada ras khusus, ras Pygmy di hutan Kongo, dan ras Bushmen di Gurun Kalahari, dan ras Herentot di Afrika Selatan. Yang keempat itu ras Eropa. Nah, kalau ras Eropa ini berarti dia ras pendatang ya. Sebagian besar berada di kawasan Afrika Selatan. Jadi kalau misalnya di Afrika ini dia ada ras khususnya, yaitu ras Pygmy di hutan Kongo dan ras Bushmen di Gurun Kalahari. Jadi di Gurun Kalahari itu ada penduduk aslinya di benua Afrika. Benua yang terakhir yaitu benua Australia.
Jadi mengenai kondisi penduduk benua Australia dikatakan memiliki kepadatan penduduk yang rendah ya, karena benua Australia juga merupakan benua terkecil di dunia. Kepadatan penduduknya dibandingkan benua-benua lain sangat jauh ya daripada keempat benua yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Australia juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah ya. Australia tetangga nih sama Indonesia, jadi dekat dengan Indonesia. Jadi sebagian besar warga di Australia itu tinggal di daerah Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Canberra, dan Hobart. Kalian bisa lihat jumlah penduduk di benua Australia di tahun 2020 ini ya. Di Australia sendiri ada 29,49 juta jiwa saja. Di Papua Nugini 9 juta. Terus di Selandia Baru 4,82 juta. Di Fiji itu 896,44 juta. Di Kepulauan Solomon itu 686,44 juta. Jadi tergolong sedikit ya di benua Australia ini penduduknya. Untuk kondisi sosial dan ekonomi Australia, penduduk Australia ini memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Jadi jangan heran banyak nih warga negara Indonesia yang mencari beasiswa atau sekolah di Australia karena tingkat pendidikannya dikatakan cukup baik. Kondisi perekonomiannya ditopang sebagian besar dari sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Penduduk benua Australia didominasi oleh keturunan pendatang, jadi banyak pendatang di Australia. Ini juga merupakan salah satu faktor kemajuan dari benua Australia ya. Sebagian besar berasal dari wilayah Britania Raya, Irlandia, Inggris, Italia, Vietnam, dan Tiongkok. Itu tadi adalah kondisi sosial ekonomi Australia. Oke. Itu merupakan penjelasan terakhir mengenai kondisi dinamika penduduk benua-benua dunia. Jadi Ustazah harap kalian sudah tahu nih urutan-urutannya, mana sih penduduk di dunia yang memiliki kondisi paling besar penduduknya sampai memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah. Tadi adalah penjelasan Ustazah mengenai kondisi penduduk benua-benua dunia. Jadi walaupun berbeda-beda nih tingkat kepadatan penduduknya, tingkat sosial dan ekonominya, tapi tetap satu, kita harus menjaga supaya benua-benua kita selalu damai dan tentram. Seperti quote yang Ustazah tulis di sini, diversity is unity and all is precious. Jadi perbedaan itu adalah kesatuan dan semua perbedaan itu adalah paling berharga atau pemberian yang paling berharga. Jadi hormati setiap perbedaan yang ada. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.